perasaan berat dan deg-degan sekarang ya Glenn. Karena baru tadi tuh kita hari ini mendapatkan informasi dari Sumarji yang bilang kemungkinan besar belum tahu nih Emil akan berangkat atau enggak gitu. Nah ini kan bikin deg-degan juga kan. Tapi dengan diberangkatkannya kiper PSM Makassar ya, Reza Arya. Ini gimana nih? Mungkin Bang Fuad dulu boleh gimana? Apanya nih gimananya? Situasinya nih kiper kita. Lu kita. deg-degan gak? Enggak sih. Santai aja gua. Karena dia udah expect hasilnya kayak gimana kayaknya. Coba gimana santainya? Nah, maksudnya gini, jangan apa yang menjadi keinginan rakyat menjadi beban bagi pemain. Itu yang gue takutin sebenarnya. Karena bisa dibilang ini adalah momen Indonesia paling dekat untuk lolos. Ya, yang 85 dulu nggak sedekat ini ya Bung Yuko ya, gitu. Cuma kan subgrup masih ada satu round lagi. Maksudnya itu kan udah yang pencapaian paling jauh ya, seingat gua ya, gitu kan. Ini kan sebuah sebuah langkah yang membuat Indonesia tuh semakin dekat mewujudkan impian masyarakat penonton bola. Kita negara penonton bola, kita bukan negara sepak bola. Kita negara penonton bola. So harapannya kan sangat besar di situ. Nah, ini yang akan ditimpakan ke ditimpakan ke pemain-pemain tersebut. Gitu loh. Sementara pemain-pemain ini tidak punya tidak pernah punya pengalaman menghadapi tekanan sebesar ini. Situasi ini. Gitu loh. So, lu bayangin pada saat nanti lawan Arab ketinggalan 1-0. Justru itu kan menjadi tes sesungguhnya bagi para pemain, bisa nggak mereka bangkit? Gitu loh. Kalau gua lebih nothing tulus karena kalau gua ngerasa harapan gua ketimpakan gede-gede ke mereka, yang akan drop nanti bukan cuma mereka, juga gua. Lu akan kecewa juga ya? Kecewa gua pasti akan jauh lebih berat karena udah sangat dekat gitu loh. Untuk lu ngelihat timnas bendera Indonesia ada di Piala Dunia gitu loh. Udah sangat dekat. Jadi Futu mencoba mengambil resumenya dengan perspektif yang positif. Iya, karena positif. ada karena dia fans MU udah berat. Iya, jangan ditambah lagi. Jangan ditambah beban ini gitu ya. Tapi benar. Siapa pemain Indonesia sekarang punya pengalaman sedekat ini? Iya nggak ada. Tidak ada. Bahkan pemain yang di luar juga nggak punya. Iya. Nggak Gitu maksudnya Gina ini gimana kita melihat situasi ini dalam perspektif kesiapan tim kan? Kesiapan tim, apalagi kan Emil Audero ini dengan informasi terbaru ini kan ini salah satu kiper andalan kita nih. Oke, gue sekarang jawab gantian ya. Tadi kan Fu ngomong. Gue khawatir karena tadinya gue berpikir cederanya cuma ringan. Tapi begitu Pak Marji pagi tadi bilang bahwa Reza Arya berangkat karena Emil mungkin nggak berangkat, aduh gitu. Soalnya Martin Pas walaupun kondisinya sudah membaik, tapi dia match fitness-nya kita tahu dari bulan Juli dia udah nggak main. Betul. Sementara kiper itu kunci dan salah satu poros dari tulang punggung tim. Ketika kiper lu pemain belakang nggak pede ngeliat kiper ke belakang, itu mengganggu konsentrasi. Pada saat lu masuk lapangan. Ya pasti. Dan selama ini pemain-pemain belakang kita kan melihat ke belakang tuh kalau nggak pas, Emil. Ya. Begitu dilihat yang lain, psikologisnya pasti agak pasti terganggu. ada deg-degannya ya. Tapi secara realnya atau secara secara kuat teknis pun juga kita akuin bahwa kiper lokal yang ada ini nggak cukup memberikan rasa nyaman buat kita dan juga buat pemain-pemain belakang yang ada kan. Kalau ternyata Emil sama Martin Pas nggak bisa main. Dan lu tahu Arab Saudi itu main bola-bola atas itu. Betul. Kita perlu kiper yang besar, tinggi dan punya leadership gitu loh. Berarti Nadeo dong? Kalau pilihan sulitnya ya Nadeo. Kalau gue sih memberikan Nadeo. Iya, karena Nadeo performnya lagi bagus kan. Lagi bagus. Cuma kebobolan 3 dari 6 match kalau gue nggak salah. Cuma pengalaman.